sungai-sungai. Lahu baginya fiha di sana min kulli tsamarat, begitu banyak ats-tsamarat, berbagai macam buah-buahan. Wa asabaha al-kibar, kemudian datanglah al-kibar tuannya. Walahu, sedang dia memiliki zurriyah, keturunan du'afa yang masih kecil-kecil. Fa asabaha, lalu kebun itu ditutup, i'sarun, dengan angin keras. Fihi, yang mana angin itu membawa narun api. Fahtaraqat, maka sehingga terbakar. Kadzalika, demikian itu, yubayyinullah, Allah menerangkan, lakumul ayati, kepada kalian sebagai tanda-tanda, la'allakum, agar kalian tatafakkaruna, memikirkannya. Artinya Allah mudah sekali membakar kebun itu. Allah mudah sekali mengambil seluruh harta kita. Lanjut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min thayyibati, dari semua yang baik-baik, maka sabatum, yang kalian telah usahakan, wa mimma, dan sebagian apa-apa, akhrajna, yang kami keluarkan, lakum, untuk kalian, minal ardi, dari bumi. Nah, jadi ini orang-orang ini khusus bagi yang mendapatkan hasil bumi. Ya memang dia dapatkan penghasilannya dari mengelola bumi, apa-apa saja yang ada di dalam. Wala tayammamu, dan janganlah kalian memilih al-khabitha minhu, yang buruk darinya. Tunfikuna, yang kalian infakkan. Walastum bi'akhidhihi, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Nah, ketika mau menginfakkan sesuatu, jangan yang tidak baik, bahkan tidak mungkin pakai. Kasih itu karena tidak dipakai, ini tidak boleh begitu. Ini ayatnya. Kasih itu karena tidak cocok, jangan seperti itu. Ya, jangan berbahasakan seperti itu. Basi mi, kasih mi kucing. Ini sama dan seperti itu. Ya. Kemudian mana tadi? Ya, illa antum midu fihi, melainkan enggan menerimanya, fihi, untuk kita terima terhadapnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Ya, ini anjuran untuk menginfakkan yang terbaik ataupun yang baik. Asy-syaitanu, syaitan, ya'idukum, menakuti kalian atau menjanjikan kalian, al-faqra, kemiskinan. Ya, itu akan memberikan was-was atau kayak ada dalam berita, jangan terlalu banyak terus keluar harta, nanti miskin kok, apa kau makan. Nah, itu seperti itu. Ya, kemudian wa ya'murukum, dan bahkan syaitan itu menyuruh kalian bil fahsyai, berbuat kikir. Nah, jadi kikir itu perbuatan syaitan. Ya, kikir itu adalah syaitan yang mengusahakan untuk kita kikir. Wallahu, sedangkan Allah, ya'idukum, menjanjikan kepada kalian, maghfirah, ampunan bagi yang menginfakkan hartanya, minhu, darinya, wa fadla, dan Allah memberikan fadla, segala karunia-Nya kepada orang yang menginfakkan harta. Allahu wasi'un, dan Allah maha luas, alimun, dan maha mengetahui. Masya Allah. Kemudian yu'til hikmata man yasha, Allah itu memberikan al-hikmah, hikmah man yasha, kepada siapapun yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah, yu'tal hikmah, diberi hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh utiya, telah diberikan kepadanya, khairan katsira, kebaikan yang begitu banyak. Nah, jadi hikmah itu adalah kebaikan yang luar biasa, lebih hebat, lebih berharga dari seluruh harta yang ada di dunia. Makanya sampai seorang yang diabadikan namanya bukan nabi, bukan siapa-siapa, tetapi diabadikan namanya karena
dia mendapatkan hikmah dari Allah, yaitu Luqman Al-Hakim. Ya, makanya disebut Al-Hakim, sangat bijaksana, akan diberikan hikmah oleh Allah. Wa ma yazakkaru, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran segala yang terjadi pada dirinya atau segala sesuatu yang ada yang dia hadapi, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kita yang senantiasa berpikir apa hikmah yang kita dapatkan peristiwa-peristiwa yang kita temui. Kita lanjut, wa ma anfaqtum min nafaqatin, wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kalian infakkan, min nafaqah, dari sesuatu yang telah diberikan, au nazartun min nazar, atau kalian bernazar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'lamuhu, mengetahuinya, wa ma lizzalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak ada penolongnya sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang akan menolong orang-orang yang berbuat zalim. Jadi Allah sudah kasih ultimatum, yang berbuat zalim tidak ada penolong, istilahnya tidak tertolong, kecuali kalau dia bertobat. Wa in tubdu, jika kalian menampakkan as-sadaqat, sedekah-sedekah kalian, fa ni'ma hiya, maka itu baik. Nah, ini jelas yang dimaksud dinampakkan sedekah dengan niat untuk mengajak orang bersedekah, bukan untuk supaya dinilai selalu bersedekah, bukan. Yang dimaksud adalah mengajak untuk orang bersedekah, maka tubadu, tampakkan. Wa in tukhfuha, jika kalian menyembunyikan, wa tu'tuha al-fuqara, dan kalian memberikan kepada al-fuqara, orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Berarti sedekah itu boleh ditampakkan, boleh juga disembunyi-sembunyi, tetapi sembunyi-sembunyi inilah yang jauh lebih baik, kata Al-Quran. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, orang-orang yang seperti ini Allah akan menghapus ankum, daripada kalian, min sayyi'atikum, dari seluruh kesalahan-kesalahan kalian. Luar biasa menginfakkan harta. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, terhadap apa-apa pun yang kalian kerjakan, khabirun. Ini kalau khabir artinya Allah maha teliti. Allah maha teliti, sedikit pun itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada lewat, tidak ada yang terlewatkan. Laisa 'alaika, bukanlah kewajibanmu. Ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad, hudahum, kamu memberikan petunjuk kepada mereka. Walakin Allah, tetapi Allah lah yahdi, yang memberi petunjuk, man yasha'u, kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kita ini berusaha untuk mengajak orang kebaikan, berusaha untuk kita berinfak supaya bisa orang berinfak, tetapi yang mendapatkan, yang memberikan petunjuk supaya bisa dia berbuat baik hanyalah Allah. Sampai sekelas Nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk. Wa ma tunfiqu, apapun yang kalian infakkan, min khairin, dari sesuatu yang baik, fali anfusikum, maka kembalinya juga kepada diri kalian semuanya. Wa ma tunfiquna, dan janganlah kalian berinfak, illa, kecuali, ibtiga, untuk mengharapkan ataupun mencari wajhillah, ridhanya Allah. Wajhi kan diterjemahkan biasanya wajahnya Allah. Wajahnya Allah dimaksud adalah famasina famalata, kasih sayangnya Allah. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang kalian infakkan, min khairin, dari harta, dari segala kebaikan yang kita punya, yuwaffa ilaikum, niscaya kamu akan diberikan pahala yang penuh. Luar biasa. Wa antum, dan kalian, la tuzlamuna, dan tidak sama sekali dirugikan. Saya ulangi, menginfakkan harta, kalau syaitan itu dia pasti kasih masuk dalam diri kita, tambah kurang hartamu, tambah miskin kok, tidak ada yang bisa memakan. Tetapi Allah katakan,
yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah akan penuhkan pahalanya dan tidak ada sedikit pun kerugian bagi kalian. Tidak ada ruginya ketika orang yang menginfakkan hartanya. Bahkan Allah menyempurnakan pahalanya. Kemudian lil fuqara'i, harta yang diinfakkan itu untuk orang-orang fakir. Alladzina uhsiru, yang terhalang, yang terhalang fi sabilillah, di jalan Allah. La yastati'una, sehingga dia tidak sanggup darban, untuk berusaha, fil ardi, di bumi ini. Yahsabuhum, mereka menyangka, al-jahil, bahwasanya orang-orang seperti itu orang-orang bodoh. Al-niya'a minat ta'affuf, adalah orang-orang kaya, minat ta'affuf, karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Nah, jadi ada orang-orang fakir itu yang memang sangat membutuhkan, bahkan dia sangat membutuhkan kehidupannya di jalan Allah, tetapi dia mengurungkan dirinya untuk tidak meminta-minta. Nah, orang Islam seperti itu. Ta'rifuhum, ketahuilah wahai, di sini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Engkau Muhammad, apakah kamu mengenal mereka? Bisimahum, dengan ciri-cirinya. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada orang lain secara paksa. Wa ma tunfiqu min khairin, apapun yang kalian infakkan dari segala kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah tentang segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Jadi kita sangat butuh untuk menginfakkan harta kita. Kita butuh kepada lil fuqara, kepada orang-orang fakir yang memang betul-betul menahan dirinya untuk tidak minta-minta. Alladzina yunfiquna, dan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-hartanya, billaili, pada malam hari, wan nahar, pada siang hari, sirran, secara sir, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun terang-terangan. Falahum, bagi mereka, ajruhum, pahala, inda rabbihim, dari sisi Allah. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut bagi mereka. Wala hum yahzanuna, dan mereka tidak ada sedikit pun rasa sedih. Jadi ini masih gambaran tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya. Maka senantiasa berusaha untuk setiap hari itu tidak lepas untuk bisa apa yang bisa kita infakkan. Yang dimaksud infak itu adalah segala kebaikan yang kita punya, baik uang, baik usaha yang kita punya, atau ada ilmu yang kita miliki, kita ajarkan, ada tenaga yang kita punya, maka kita pakai tenaga kita untuk membantu orang, khususnya fisabilillah, khususnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kita perhatikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa saja contoh yang berjuang di jalan Allah, yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Maka lihatlah anak tahfiz kita, anak pesantren kita, atau siapapun yang memperjuangkan agama Allah, yang mengurusi masjid Allah. Maka itulah yang orang-orang yang patut layaknya mendapatkan infak atau sesuatu yang terbaik daripada kita. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Allah